Bismillahirrahmanirrahim. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Peringati Hari Kesaktian Pancasila. Jadi Pancasila itu sakti nggak? Nah, kesaktian Pancasila itu sama nggak dengan kesaktiannya Mas Ayub? Halo? Yang dimaksud sakti yang mana? Yang bagaimana ini? Pancasila nggak ada barangnya masalahnya. Nggak ada barangnya. Sakti di mananya? Hanya prinsip ya, Janur ya. Jadi yang ditanamkan kepada kita ya. Kesaktian Pancasila itu karena ideologi, bukan barang seperti Ayub begitu. Maka Pancasila dianggap sakti itu karena sudah dicoba oleh orang-orang yang nggak Pancasialis, gitu. Ternyata roboh dia. Maka kesaktian Pancasila tanggal berapa? 1 Oktober. Sebelumnya ada peristiwa apa? G30S. Ternyata Pancasila nggak mempan dengan satu ideologi yang di luar Pancasila. Kenapa Pancasila jadi sakti? Karena Pancasila lahir itu oleh sebuah keadaan yang luar biasa. Mas Sahrul pernah dengar Belanda menjajah Indonesia? Oh ya, 350 tahun. Tahun berapa mulai masuk? Yang VOC itu loh. Lali kabeh yup. Belum lahir. Jadi pemirsa yang di rumah, Pancasila ini timbul karena sebuah keadaan yang tidak harus. Karena dari luar masuk nih. Karena Indonesia itu seperti ya kalau di kampung itu yup. Seperti kan ada tuh bunga desa cantik, molek. Indonesia itu begitu. Rempah-rempah ada di sini. Minyak ada di sini. Apapun ada di Indonesia. Jadi seperti gula yang dikejar semut. Atau seorang perempuan yang cantik yang dikejar siapapun. Maka Indonesia dikejar-kejar oleh Belanda masuk ke sini. Inggris masuk ke Indonesia. Oke. Jepang masuk Indonesia. Mau ngejar rempah-rempah, biasa, perempuan cantik. Awal lagi. Kalau begitu-gitu ketawa deh lo. Udah gitu, Cina masuk. Jadi siapapun penduduk di muka bumi ini butuh dengan resources Indonesia. Tetapi yang jadi masalah, masuk ke sini bawa ideologi dia. Toh Belanda tujuannya nyari rempah-rempah, bawa ideologinya masuk ke sini. Kemudian Cina masuk ke Indonesia dengan ideologinya. Mengenai kesaktian Pancasila. Iya. Nah, semua bangsa di luar itu pada butuh masuk ke Indonesia untuk ngerogoti rempah-rempah kita. Tetapi dagang ya dagang gitu. Bawa ideologi dia. Masuk ke sini bawa agama X. Oke. Yang lain masuk ke Indonesia bawa agama Y. Budayanya masing-masing. Dengan gaya masing-masing. Budaya Z. Kemudian yang lain masuk. Sehingga semua ngumpul di sini. Agama X, Y, Z, keyakinan dan juga sekaligus keimanan mereka ngumpul di sini. Ketika ngumpul di sini, ini skrup dari mesin yang besar. Skrupnya ngumpul di sini nih, mesinnya gede-gede di negaranya masing-masing. Maka harus dijaga ini. Jangan sampai dia ribut di sini. Kalau ini ribut, bawa negaranya, bawa mesinnya nanti. Terjadi Perang Dunia Ketiga. Nah, ketika itu Perang Dunia I ya, terjadi satu pergolakan dunia dari mulai Mesir, Turki, Cina, kemudian Timur Tengah, semua akhirnya masuk ke Indonesia. Nah, beriringan dengan itu disusul dengan Perang Dunia Kedua, Eropa masuk. Nah, saatnya lah kemudian Jepang pada akhirnya harus ngomong khusus dengan bangsa Indonesia bahwa kamu saya merdekakan apabila Jepang aku menguasai Perang Dunia Kedua. Bangsa nggak mau, bangsa Indonesia
Mosok pakai merdeka dengan cara syarat menyarat? Nggak mau, Bung Karno. Saya merdeka tanpa syarat. Terjadilah pergolakan di Jepang yang menyebabkan Jepang mulai lemah. Maka Indonesia harus memegang kemerdekaan. Tetapi kalau merdeka nggak ada dasar hukumnya gimana? Sama dengan Ayub buka warung, sudah diresmikan warung dibuka, nggak ada gelasnya, nggak ada mejanya, nggak ada piring. Maka sebelum merdeka, sebelum warung dibuka dipersiapkan dasar-dasar ideologi bangsa. Maka Bung Karno membentuk sebuah lembaga sementara, namanya BPUPKI. Singkatannya apa? Badan. Ayo, apa iki? BPUPKI. Badan Penyelidikan Usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Di sini rapat semua bangsa melalui tokoh-tokohnya. Untuk apa? Membuat dasar hukum. Yang menjadi pertanyaan, apakah betul Pancasila sesuai wahyu? Nanti kita bahas pelan-pelan. Kalau nggak sesuai ngapain? Diurusin. Loh, kok takut? Saya lagi bingung nih. Lagi bingung. Nah, ternyata bangsa Indonesia dengan perwakilannya harus mempersiapkan perangkat-perangkat undang-undang ideologi untuk kepentingan kemerdekaan. Yang belum merdeka itu masih belum dibuka warungnya Ayub. Nah, dipersiapkan. Nah, terbentuklah BPUPKI. Yang mimpin siapa? Siapa? Rajiman. Oh, luar biasa. Mbak Endang, murid panjenengan luar biasa. Rajiman dengan 60 anggotanya. Nah, ada 3 orang yang luar biasa mempersiapkan konsep ini. Adalah Bung Karno, siapa lagi? M. Yamin dan Supomo. Mempersiapkan urutan-urutan sila Pancasila ini nggak langsung, Mas Ayub. Ketuaan Yang Maha Esa di belakang. Ada yang pertama kebangsaan, macam-macam tuh rapat terus. Ternyata Cak Sarul setelah disampaikan konsep oleh 3 putra terbaik bangsa ini, tidak langsung diterima, masih dipersoalkan. Yang terakhir kemudian pendapat-pendapat yang di Indonesia Timur diminta juga. Semua toh yang ketiga kali, 1, 2, baru 3. Salah satu diantaranya yang dari timur siapa namanya? Samratulangi masuk. Dan juga kemudian kelompok-kelompok agama masuk. Salah satunya Wahid Hasyim ngumpul di situ. Terjadilah debat yang luar biasa dengan dasar-dasar hukum dan juga dasar-dasar kitab suci. Itu kenapa? Ketika semuanya masuk ke Indonesia, berbagai keyakinan masuk di sini. Ada yang dari Arab, ada yang dari Eropa, ada yang dari Cina sampai Soviet. Ada juga bangsa kita sudah punya keyakinan, campur menjadi satu. Bayangkan kalau Mas Sarul waktu itu menjadi seorang presiden, membuat sebuah hukum, pusing nggak? Ya. Membuat dasar hukum, pusing nggak? Bagaimana harus bisa mengakomodir kepentingan semua tuh, maksud saya. Kenapa? Kalau saya main membela X, marah. Ya. Bela Z, marah. Maka dikumpulkanlah semua disiplin ilmu, pemirsa. Salah satu diantaranya adalah kitab suci berbicara. Nah, kita kembali ke kitab suci masing-masing. Dalam hal ini, karena Mas Sarul pakai topi begitu, ya kita buka Qur'annya. Oke? Hubungannya Janur. Ya, oke. Ya kan ada Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Ya, Zabur. paling tidak jadi
terlihat soleh lah. Gitu. Meskipun baru terlihat ya. Tapi topi saya nggak ada garudanya ya. Nggak ada Pancasilanya dia. Oke, baik kalau gitu Kita lihat sekarang ke sesuai ayat. nggak Iya. dengan wahyu gitu Oke. kan? Berarti langsung ke Cak Ayub. Oh iya. Silakan Cak Ayub yang Ya. juga terlihat soleh dengan peci. Wah, kita lihat sekarang betul nggak Pancasila sesuai wahyu kan gitu ya? Saya lupa. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Coba kita lihat Qur'annya. Ada nggak tuh? Surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 163. Bahasa Arabnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. apa tadi? Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama apa? Cocok nggak? Begitu tuh, harus jelas ini. Ulang lagi yang benar, bacanya. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Terus? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Terus? yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Tuhan yang Maha Esa itu harus ada Rahman Rahimnya, nanti kita bahas satu-satu. Itu silat Pertama, Silat kedua apa? Lupa lagi saya. kemanusiaan. Ayo, yang ayo sama-sama lupa. Apa? Habis bicara ketuhanan, bicara kemanusiaan yang adil dan beradab. kira-kira ada nggak di kitab suci? Insya Allah. Halo? Ya. Kok menengahi? Ini saya tidak sabar, pengen tahu ini Bener suratnya nggak apa, ada? ayatnya apa. Surat 5 ayat 8. Aha, Oke. Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, Terus? menjadi saksi dengan adil. Tuh, menjadi saksi dengan adil. Yang kedua tadi apa namanya? Kemarin adil dan beradab. Ulang lagi dari awal. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, Terus? menjadi saksi dengan adil. Terus? Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nggak boleh, Cak. Karena kebencian pada satu kaum yang beda baju, Ya. beda apa? Yang lain? Ya, artinya Beda topi. Iya betul. Sampai kemudian melakukan mereka tidak adil karena saya punya kelompok. Adab dalam pergaulan, ya begitu ya. Akhirnya apa? Yang berbahaya kalau masalah hukum. Karena topi semen hitam, topi Ayub doreng, karena nggak satu kelompok, ya dia nyuri ayam, ya karena mentang-mentang nggak satu kelompok, musuh sampean, sampean putuskan dok 2 tahun. Kita kayaknya satu kelompok, Cak Nur. Satu kelompok Hitam ya. semua nih. Hitam semua. Nyuri ayam semua. Begitu kelompok sendiri, Ya. saudara sendiri, begitu nyuri ayam 4 hari cuman. Kelompok lain dihukum dengan itu nggak boleh karena kebencian pada satu kaum sampai berlaku tidak adil. Mendorong Nggak tidak boleh tuh. Ya, Jadi berpihak mau kepada topi ini sendiri. merah, topi doreng, hitam, kalau 2 tahun 2 tahun aja. Berlaku adil lah. Itu adil dan beradab namanya itu. Kalau adil nggak beradab susah, beradab tapi nggak adil juga repot. Betul. Maka dalam hukum tidak perlu ada pandang bulu. Mau bulunya Ayub, mau bulunya Dodi, nggak ada urusan. Ya, surat 4, 135. Nggak boleh ada pandang bulu. Jadi sebetulnya sila Pancasila itu ada di kitab. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, Terus? menjadi saksi karena Allah, Tuh. biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Jadi ketika bicara keadilan harus pandang bulu nggak, Cak Sarul? Oh ini teman saya, ini saudara saya, ini adik saya, ini anak saya, nggak ada urusan. Mau miskin, mau kaya juga. Ulang lagi dari awal. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang
yang benar-benar penegak keadilan, Terus? menjadi saksi karena Allah, Terus? biarpun terhadap dirimu sendiri, Diri sendiri pun kalau salah, salah aja. Jangan sampai begitu salah, Membela diri terus. membela diri, nggak mau ngakui, ngumpet, munafik itu. Lanjut. atau ibu bapak Nggak dan peduli. kaum kerabatmu. Mau ibu, mau bapak, mau kerabat anak, kalau salah, salah aja bro. Lanjut. Jika ia kaya ataupun miskin, Nggak peduli, mau kaya, mau miskin, mau jenderal. maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Tuh, terus? Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Nah, begitu Semen sudah mulai benci sama kaum, mentang-mentang Semen sekarang menjabat, anak salah dibiarin menyimpang dari kebenaran itu. Ini pertanggungjawabannya kepada Allah ini ya. Oh, iya, ini ngerusak sendi-sendi peradaban dan kehidupan yang sudah dibuka oleh para berbangsa di Pancasila. Saya baru tahu Cano, ternyata Pancasila itu sumbernya dari Al-Quran. Bu, Ya? bu, 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 bu. Dari Al-Quran. Luar biasa. Karena di situ ada Wahid Hasyim dan juga ada Bung Hatta yang jago-jago wahyu. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan. Indonesia. Berarti nggak boleh ngapain? Memecah belah. Nggak boleh cerebrek. Ini gara-gara lain warna lo. Ini biru sana coklat. Udah nggak mau tegur sapa lagi. Jelas. Surat 3, 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, Terus, dan janganlah kamu bercerai-berai. janganlah itu larangan apa perintah? Perintah. Janganlah kamu cerai berai. Jadi janganlah itu larangan apa perintah? Kamu dilarang untuk diperintahkan tidak cerai berai. Nggak boleh cerai berai, dilarang itu. Diperintahkan untuk apa? Supaya nggak cerai berai. Bersatu. Bahasa Arabnya Mas Ayu dari awal. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Tahan. Fa'alafa baina qulubikum. Tulis fa'alafa baina qulubikum. Ayo bahasa Indonesianya. Makanya perlu nulis di sini. Pemirsa yang di rumah tulis. Dan Ya. berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Terus? Dan janganlah kamu bercerai-berai. Nggak boleh cerai berai ya. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Jadi kalau sekarang ada orang bermusuh-musuhan, masa apa? Jahiliyah. Jahiliyah apapun pangkatnya. Pokoknya musuh-musuhan di TVRI atau di TV-TV itu. Ya, musuh-musuhan gitu. Apa itu namanya? Jahiliyah. Tuh, ulang lagi yang itu, deket lagi, ulang lagi. Janganlah kamu bercerai-berai. Terus? Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu Terus? ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Jadi kalau ini biru musuhan sama coklat, masa apa? Jahiliyah lo. Ganteng-ganteng jahiliyah ngapain lo? Oke, lanjut. Maka Allah mempersatukan hatimu. Allah mempersatukan hatimu. Bahasa Arabnya apa? Fa'allafa baina qulubikum. Fa'alafa. Sumpah palapa. Ih, sumpah palapa apa isinya? Mempersatukan hati seluruh Nusantara atau minimal Indonesia. Makanya Gajah Mada bilang apa? Aku tidak minum kelapa kalau kalian belum bersatu. Sumpah apa? Fa'alafa baina qulubikum. Jadi harus bersatu nggak ini? Berarti kalau adik-adik nggak bersatu, ya cerai berai, musuh-musuhan, disebut zaman apa? Jahiliyah. Jahiliyah. Berarti Pancasila pada sila ketiga persatuan Indonesia sudah dibahas belum di Al-Quran? Sudah. Luar biasa nggak ini? Coba. 3. Yang keempat apa? Aku lali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terpenting di 4 apa? Permusyawaratan. Atau musyawarah. Kalau musyawarah jalan nggak ada hukum.
Itu loh, ini musyawarah nih, salah-salah, minta maaf, ya udah hukum ya udahlah kalau musyawarah. Musyawarah itu penting. Kira-kira ada nggak di Al-Quran? Halo? Ada kayaknya. Kayaknya ada deh. Oke, surat 42 ayat 38. Betul nggak 42, musyawarah ini 38. oleh Allah dianjurkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, serta urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Jadi musyawarah hukum Allah apa hukum manusia? Hukum Allah turun kepada manusia yang kemudian menjadi sebuah inspirasi. Maka inspirasi bangsa Indonesia untuk satu, bertuhan yang Maha Esa, dua, berbuat adil, tiga, Bersatu. kalau sudah sampean menyembah Allah, wa ilahukum illa wahid la ilaha illa warrahmanur rahim, Allah itu maha kasih sayang. Bukti orang menyembah Allah itu berbuat kasih sayang. Kalau di antara kita sudah saling kasih sayang, ya, adil nggak hidup ini? Adil. Kalau kita harus kasih sayang, Pasti. karena ketidakadilan itu sesungguhnya bentuk dari ketidakkasih sayangan. Itu. Maka ketika kita berbuat kasih sayang, tidak mau merugikan orang, tidak mau menzalimi orang, maka akan terbangun sebuah keadilan. Kalau sudah keadilan berjalan dan tidak ada orang merasa dirugikan, gampang bersatunya. Yang bikin nggak bersatu kan ada orang yang merasa tidak diperlakukan secara adil, gitu nggak? Maka bersatu. Kalau sudah bersatu, gampang musyawarahnya. Nggak usah pakai voting. Lama lagi, ribut-ribut tuh, jungkir-jungkir, mejal. Itu karena belum bersatu, hatinya nggak jelas itu masih. Iya. Tapi kalau hatinya udah jelas, sama-sama punya Tuhan yang satu adalah kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak mungkin jungkir-jungkir gitu. Dan benar-benar bisa mewakili rakyat. Iya, dan jungkir-jungkir itu nggak, kejadiannya bukan di sini, di India. Oh. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi ya sosial kita adil, semua merasakan gitu loh. Surat 16 ayat 90. Ujungnya itu kita harus baca dulu sila kelima. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat. Tahan, adil, berbuat baik ya kepada kaum kerabat. Ya, sehingga nantinya Mas Sarul, kalau ini kita laksanakan, harta itu tidak hanya beredar di antara orang kaya saja. Karena keadilan semua dapat itu. Yang kaya jangan terlalu kaya, yang miskin jangan terlalu miskin. Jadi semua berbahagia. Maka nggak boleh harta berada di antara orang kaya saja. Loh. Harusnya alhamdulillah gitu dong, orang kaya. Tapi loh, dia ternyata nggak mau jadi orang kaya yang nggak berbagi. Gitu kan maksudnya? 59 ayat 7. Nggak boleh harta berada di antara kaya saja. Yuk. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah. Terus? Rasul, kerabat Rasul, Terus? anak-anak yatim, Terus? orang-orang miskin, Terus? dan orang-orang yang dalam perjalanan. Terus? Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Nggak boleh. Harta kalau beredar hanya di orang kaya saja, kesenjangan berjalan, keadilan tidak berjalan, bahaya ini, chaos nanti. Maka orang kaya harus ngerti kamu. Kenapa di hartamu ada orang miskin? Haknya.
Ya, di hartanya Cak Dodi ada hak orang miskin. Ya, keluarin supaya nggak terjadi kesenjangan. Ini udah dipikir oleh pendiri bangsa. Jangan sampai bangsanya ambruk lagi. Saya bukan marah-marah lagi, acting Action aja ya. gitu. Oke, soal 51-19. 51-19. Nah, dengerin. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Tuh, ya, di harta mereka ada hak Orang untuk miskin. Orang miskin. Merekanya ganti Syahrul Gunawan. Dan pada harta-harta Syahrul Gunawan ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Pada harta Syahrul Gunawan apa? Harta-harta. Pada harta. Coba ulang lagi. Dan pada harta-harta Syahrul Gunawan. Di topi ini ada, di baju ini ada, di sepatu ini ada, di celana ini ada, di jam tangan ada, harta-harta. Jadi harus bersih ya Canur ya. Oh, iya, supaya tidak terjadi kesenjangan. Ganti harta Ayub. Dan pada harta-harta Nur Hadi. Loh, kok dibalik? Ya, Ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. tuh, pemirsa di rumah, semua bangsa Indonesia harus tahu bahwa di hartamu ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak mendapat bagian. Kalau ini nggak dikeluarin, berarti kita memakan hak fakir miskin. Akibatnya apa? Tadi harta hanya beredar di antara orang kaya lagi, tidak terjadi suatu keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Karena itu pemirsa, Pancasila ini sudah dipikir sejak dulu. Itu maksudnya. Oke. Nah, jawabannya tadi, gimana kemerdekaan Republik Indonesia? Ada kan di Al-Quran? Masa Al-Quran mau ngurusin yang tanggal-tanggal begitu? Intinya bahwa peperangan tuh nggak boleh, kecuali diperangi. Dan Allah nggak suka sama peperangan. Ketika ada peperangan, Allah yang memadamkan. Surat 5 ayat 64. Ya, maka otomatis harus merdeka bangsa ini, karena Allah nggak suka dengan peperangan. Pada titik tertentu harus merdeka, nggak bisa nggak. Paham? Baca. Orang-orang Yahudi berkata, Ya. tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu Yes. dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Terus? Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Terus? Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Lanjut. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Terus? Setiap mereka menyalakan api peperangan, Ulang lagi, dengerin pemirsa. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. jelas. Allah. Memadamkannya. Jadi Allah suka perang nggak? Ketika terjadi peperangan, Allah padamkan, itu merdeka namanya. Gitu. Karena apa? Peperangan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Tuh, ada telepon Ya, lagi. baik. Kita Kita nggak menafsirkan, kita hanya baca. Afa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apa artinya? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Nggak ada lebih baik, Pak Alvin, kecuali hukum Allah. Tambah lagi 10 ayat 37. Ya, kita nggak boleh menafsirkan, membacakan. Tidaklah mungkin Ya. Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Terus? Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya Terus? dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Oh, jadi Tidak ada keraguan di dalamnya. Oh. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi Mas Alvin yang saya muliakan, Allah sudah menggariskan ada dua hukum, yaitu hukum jahiliyah dan hukum Allah. Dan Allah turunkan Al-Quran sebagai penjelasan sebuah hukum.
Saya tidak berani memerintahkan, cuman saya membacakan. Mudah-mudahan semuanya sadar. Paling baik adalah tafsirnya Allah. Betul itu. Maka saya takut, saya bacakan aja. Saya nggak berani menafsirkan. Maka saya bacakan, mudah-mudahan ada yang yakin, ada yang mau mengikuti, dan ada yang tidak ragu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran termasuk standarnya untuk orang-orang yang nggak mengerti, yang buta huruf. Surat 62 ayat 2. 62 ayat 2. 62 ayat 2. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di Jadi, antara mereka. Mengutus Kaum yang buta huruf, mengutus Rasul kepada kaum. yang buta huruf. Nah, lanjut ulang dari awal. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul Yes. di antara mereka, Yes. yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi Cak Sarul, ya, Allah mengutus Rasul itu salah satunya adalah untuk kaum yang buta huruf. Karena itu bagi yang buta huruf harus mengerti dengan kedatangan khususnya Rasulullah kita, Nabi Muhammad, untuk mengangkat derajat yang kali itu menjadi kaum yang buta huruf. Maka standar Quran dari profesor sampai yang buta huruf, maka diperlukan ada orang yang memahami ini untuk kemudian yang buta huruf mengerti. Tetapi yang pasti Al-Quran untuk seluruh manusia termasuk yang buta huruf. Berarti Al-Quran harus dipermudah oleh Allah agar supaya yang buta huruf mengerti. Surat 20 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Artinya Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. tuh, Quran diturunkan tidak membuat susahnya Bu Endang. Tambah lagi 54 ayat 17. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Artinya Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. terus Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? itu 54 ayat 17. Sekarang ada lagi 54 ayat 22. Baca. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Terus Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? berapa lagi? Surat 54 ayat 32. 32. Diulang-ulang tuh. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? tambah lagi 40-nya. 54 ayat 40. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Terus Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? diulang berapa kali, Dek? 5. 5. Supaya kita memahami Quran itu mudah. Maka tidak perlu ditafsirkan yang enggak, malah enggak karu-karuan. Baca aja ngerti sendiri nanti asal berbuat baik. Gitu loh. Maka sepakat saya dengan Mas Alvin? Mas Afin. Ya. Nggak boleh ditafsirkan. Aku juga nggak berani. Karena udah dipermudah. Baca aja, berbuat sedekah. Nanti Allah sendiri yang menjelaskan di hati kita masing-masing. Surat 75 ayat 16. dari mulai 16 sampai 19. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nggak boleh cepat-cepat. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Lanjut. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Lanjut. Kemudian sesungguhnya Atas tanggungan kami lah.
Atas tanggungan kamilah penjelasannya. Atas tanggungan kamilah Penjelasannya. Jadi yang menjelaskan siapa? Allah. Berbuat baik saja pemirsa di rumah. Al-Quran dipermudah oleh Allah. Betul kata Mas Alvin, nggak usah ditafsirkan. Bahaya menafsirkan sembarangan. Tetapi ketika masyarakat ditakut-takuti dengan tafsir, malah masyarakat tidak ada yang mau baca Al-Quran. Maka saya imbangi bahwa Al-Quran juga dipermudah oleh Allah agar semua baca Al-Quran. Insya Allah, Allah bimbing langsung sehingga mengerti apa menjadi keinginan Allah. Kesimpulannya itu loh. Ya, kesimpulan dari Pemirsa yang di perjumpaan kita rumah nih. bahwa Pancasila ketika itu lahir karena situasional. Sebuah situasi nggak bisa dibantah. Karena banyaknya ideologi-ideologi yang masuk ke Indonesia dan hari ini harus kita jaga. Karena ideologi masuk ke Indonesia skrup dari mesin yang besar. Apabila ini bermasalah di Indonesia, mesin besar akan mengikuti. Karena itu kita harus bangga dengan bangsa Indonesia karena Allah mempercayakan ini kepada bangsa Indonesia untuk sebagai pengaman dunia dengan ideologi yang merahmati semua perbedaan menjadi satu tujuan, yaitu damai, berbahagia, adil, makmur. Itu aja simpulannya. Bhinneka Tunggal Ika. Itulah kira-kira.